Hai semuanya, selamat datang di channel podcast Manusia Pembelajar. Nah, podcast ini menyajikan pembelajaran dan investasi nilai-nilai kehidupan yang bermakna. Yuk kita dengerin. Halo guys, apa kabar hari ini? Semoga lu sehat ya guys. Kali ini kita ngobrolin tentang jalan buntu. Nah, kira-kira nih, lu pernah nggak nih ngerasain kebingungan untuk menemukan jalan buntu? Atau jalan yang lu tentuin? Terutama jalan untuk mencapai goal kita nih. Nah, karena lu bingung dan hampir putus asa, jadinya lu tambah khawatir dan tambah yang membingungkan lagi. Dan terutama untuk menemukan jalan keluarnya lagi nih guys. Sampai-sampai saking bingungnya, lu juga nggak bisa makan, dan lu nggak bisa sampai tidur dengan nyenyak. Bahkan kali-kali, kepala lu bisa pusing mikirin jalan keluar yang tepat seperti apa. Nah, mendengar nih guys. Nah, gue menyapa teman-teman yang mungkin merasakan hal yang sama. Merasakan keprihatinan yang mungkin lu alami juga nih. Nah, gue mau sharing pengalaman yang dimana nggak jauh-jauh dari seputar jalan buntu. Gue juga mau cerita tentang proses pembuatan skripsi gue nih. Kali aja bisa menjadi inspirasi. Nah, karena mata kuliah gue udah selesai, jadi seperti anak mahasiswa lainnya, gue tuh membuat skripsi nih guys. Karena gue kuliah di bidang IT, jadi tentunya buat skripsi tentang IT juga. Ya iyalah Gung, emang lu buat skripsi seputar di bidang tata boga. Ya pastinya di bidang IT lah ya. Oke, nah pada awalnya membuat skripsi itu, terutama di bab 1, itu gue merasa gampang dan lancar. Tapi pas di bab 2 nih, gue tuh mendapatkan banyak banget masalah nih guys. Yang dimana menurut gue tuh susah dapetin solusi. Nah gue tanya-tanya nih pada temen gue. Ternyata temen gue juga gak bisa. Gue khawatir juga nih. Ya gimana caranya tuh mendapatkan solusi nih. Nah akhirnya gue tuh ada ide untuk tanya ke dosen pembimbing gue. Yang dimana menurut gue tuh dosen profilnya keren banget nih. Bagi gue adalah dosen itu pinter. Karena dia tidak hanya jadi dosen, tetapi dia sebagai kepala laboratorium di kampus gue nih. Nah sehingga ya menurut gue sih kurang pinter gimana. Pasti cerdas lah guys, ya nggak? Nah, gue tuh bener-bener mengandalkan dosen gue nih. Tetapi sayang punya disayang nih guys. Ternyata dosen itu belum bisa jawab solusi yang gue harapkan. Gue ya tambah khawatir, bingung lagi. Nah, kira-kira nyampe nggak nih skripsi gue? Nah, pada saat lagi bingung-bingung, gue sempat baca majalah IT. Dan gue baca artikel yang berhubungan dengan skripsi gue nih. Terus gue lihat nih, siapa yang nulis artikel itu. Nah, saking ngebetnya atau saking pengen tahu solusinya, jadi gue kejar itu penulis artikel itu ke kantor redaksinya. Nah, kebetulan tuh dia wartawan di bidang IT. Dan dia tuh sering membuat juga buku-buku seputar di bidang IT nih guys. Ya, menurut gue sih memang orang ini hebat nih guys. Sehingga gue berharap ada jawaban dari beliau. Nah, namun punya sayang disayang lagi nih. Ternyata beliau pun belum bisa menjawab solusi yang gue harapkan. Jadi makin tambah pusing lagi kepala gue. Nah, kira-kira nyampe gak nih skripsi gue? Nah, gimana menurut lo? Nyampe gak nih skripsi gue guys? Nah, sampai gue minta, saking gue bingungnya, akhirnya gue minta sama Tuhan, terutama minta petunjuk nih, gimana kira-kira jalan yang terbaik untuk menyelesaikan skripsi gue. Habis, siapa lagi coba kalau nggak gue minta tolong sama Tuhan. Nah, setelah berdoa dan minta tolong sama Tuhan nih, nah gue putuskan untuk break dulu dah. Jadi biar hati gue lebih tenang dan otak gue itu lebih enteng. Cara nanganinya adalah gue pergi nginep ke rumah temen kampus gue. Nah kebetulan waktu itu temen kampus gue tuh deket dari rumah gue. Nah gue nginep tuh iseng-iseng. Nah pada saat gue nginep iseng-iseng juga gue tuh lihat buku-buku yang ada di kamar temen gue tuh banyak banget.
ujung-ujungnya gue tuh nemuin buku yang berhubungan dengan skripsi gue nih. Nah, malah buku itu menjadi jalan untuk menyelesaikan skripsi gue. Nah, bagi gue pribadi, aneh sih bahwa solusi yang diberikan dari Tuhan nyata lewat satu buku yang dimana buku itu udah usang dan covernya jelek, guys. Dan akhirnya gue menyelesaikan skripsi itu gara-gara buku itu. Dan akhirnya gue juga lulus dari kuliah gue. Nah, hal yang petik atau pembelajaran yang gue dapet dari pengalaman gue ini, bahwa sangatlah wajar sih kalau manusia itu merasakan kebingungan, khawatir, down, atau juga bisa hampir putus asa. Nah, tinggal apakah kita konsisten untuk melakukan komunikasi atau berkonsultasi untuk mendapatkan ketenangan hati. Yang penting juga selain dari hati juga guys, adalah mendapatkan energi positif dari pihak lain. Nah, pertanyaannya dari siapa nih yang memberikan energi positif kepada kita? Nah, menurut gue sih, yaitu pertama nih, yaitu Tuhan. Tuhan yang maha baik. Bahwa gue yakin dan percaya bahwa Tuhan itu sebagai sumber energi buat kita nih guys. Kemudian yang kedua adalah teman yang menurut kita itu, istilahnya, dipercaya dan bijaksana juga. Nah, ini sebagai sumber energi positif juga nih guys. Yang ketiga, menurut gue adalah orang tua kita. Karena apa? Karena orang tua kita juga pasti mengenal kita dan akan memberikan energi positif juga. Walaupun mungkin nggak jago skripsi, tapi minimum mereka bisa menjadi inspirasi buat kita. Nah, 3 pihak yang penting ini yang paling penting untuk mendapatkan ketenangan dan energi positif nih. Nah, itu dari pendapat gue. Jadi pertanyaan reflektif buat kita nih guys. Nah, jika lo merasa belum mendapatkan jalan keluar dalam hidup lo, apakah lo sudah melakukan konsultasi dan komunikasi kepada yang pertama Sang Pencipta, yang kedua dari orang tua lo, yang ketiga dari teman yang dipercaya dan bijaksana? Nah, silakan dijawab ya guys untuk pertanyaan yang gue ajukan tadi. Nah, demikian renungan buat lu dan gue pada hari ini. Semoga bermanfaat. Salam Growth Mindset Indonesia. Leadership is fun.